Kita tidak pandai manggil simsalabim yang datangkan jin, tidak bisa kita. Ya, karena itu mungkin dongeng, mungkin juga kenyataan. Tapi ini jelas ditemukan di Kampar dan masih utuh dan masih. Kami rasa di Irak sendiri, apakah ada kawan atau tidak? Inilah kami perlu kita adakan nanti studi banding. Sejalan dengan ini, kita perhatikan lagi yang dicari orang zaman dulu, sejak zaman Sriwijaya sampai zaman Sriwijaya, ya, ini ada kaitan dengan tadi, ya. Itu adalah artefak yang ada hubungan dengan kerajaan Daulah Umayyah atau Daulah Abbasiyah di Irak dulu semasa jayanya, ya. Ternyata utusannya juga datang ke sini zaman Islam berkembang di Nusantara. Baiklah, sebelum kami masuk ke sini, kami terangkan ini dulu. Tadi ada yang tertinggal tentang benda pusaka ataupun senjata yang dipergunakan di Kedatuan Sriwijaya dulu. Ini berdasarkan cerita dan dongeng-dongeng di buku-buku lama. Negara Kartagama juga ada nih, di Candi Borobudur juga ada nih lambang nih. Nah, di Kampar coba perhatikan. Ini adalah senjata yang dipakai oleh prajurit Dubalang Kedatuan ataupun Dubalang Raja. Nih, ini pakai. Nih. Nah, masih ada tulisannya. Bukti ini adalah karya orang Melayu Nusantara, ya, bukan karangan, ya, bukan karya India. Ini adalah hasil daripada karya Melayu tua. Apa buktinya? Nih, motifnya adalah motif pucuk rembung. Nih, motif pucuk rembung. Sini ada gambarnya lagi, ada tulisan, mungkin ke bahasa Nagari ataupun Sanskerta, tulisan Sanskerta. Di sini motifnya motif daun lotus, bunga lotus, ataupun kalau kitanya namanya itu apa namanya? Bunga teratai. Sekali lagi perhatikan. Nah, ini adalah senjata panglima perang ataupun Dubalang. Pimpinan Dubalang adalah panglima, ya. Mungkin ini yang lebih kecil, ya. Ataupun ini yang berbau Hindu, ini yang berbau Buddha. Ini yang belum kita teliti, ya. Tapi ini lebih berat daripada ini. Kalau dilihat motifnya ada perbedaan sedikit, ya. Jadi semua yang kita lihat sekarang ini, senjata seperti ini nih, adalah senjata yang dipakai dalam film-film India itu. Senjata Hindu di India, film-film India, tapi dibesarkan semuanya kan kita lihat nih. Dan ini adalah merupakan senjata nenek moyang bangsa Melayu Nusantara, Melayu tua yang berasal dari Kampar. Ini juga Kujang Naga, ya. Nah, kalau memakainya diikuti dengan yang tadi. Biasanya ini untuk perang, untuk kekebalan. Jadi ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Kami silap tadi. Ini mungkin sebelah kiri, pakainya, ini sebelah kanan. Naga. Tapi di ujungnya putri. Nampaknya saya ini seperti orang berdagang nampaknya. Terpaksa kita terangkan satu persatu, ya. Nah, ini ada hubungan dengan artefak Islam lagi yang sampai ke Kampar. Nih, coba kita perhatikan. Bejana ini atau teko atau cerek, coba perhatikan. Ditutupnya rapi, terjaga dengan baik, ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu
pernah nonton di YouTube bahwa Raja Salman, pemimpin Saudi Arabia sekarang, sudah mulai membuka diri memperlihatkan benda-benda pusaka yang terdapat dalam Ka'bah. Ya, dalam Ka'bah. Benda di antara benda tadi ini sama enggak dengan ini? Sama. Ternyata ada yang beberapa buah yang sama di antara cari model ini. Berarti ada hubungan antara zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, ya, dengan kerajaan Melayu tua Kampar ini. Sudah ada hubungannya. Kemudian apakah ada yang lain? Nah, ada masih, ya. Ada hubungannya dengan yang lebih tua lagi, yaitu hubungan dengan bangsa lain, Yunani kuno, Romawi kuno, Tiongkok kuno, bahkan dimulai sejak zaman Prasurjaya. Makanya kalau dalam buku-buku kita tulis zaman Surjaya tadi dimulai pada abad 5 atau 7 Masehi sampai abad 12. Ya, itu katanya Sriwijaya. Makanya Bapak Ridwan Sedi tadi mengatakan itu terkadang banyak orang tersinggung, katanya fiktif, ya. Nah, padahal Sriwijaya tadi ada. Cuma masa tadi, ya, atau istilahnya yang kurang tepat. Sebetulnya kerajaan Sriwijaya tadi adalah kedatuan yang sangat lama usianya. Bahkan sebelum Masehi, kedatuan Alam Pulau Poco yang disebut dengan Sriwijaya itu sudah ada. Ataupun kedatuan Indo Dunia tadi sudah ada sebelum lahirnya Sriwijaya itu, atau Sriwijaya tadi. Nah, kenapa? Karena dalam catatan-catatan Tiongkok kuno, Yunani kuno dan Romawi kuno, bahwa mereka datang ke Alam Pulau Poco itu ataupun negara Indo Dunia tadi adalah untuk mencari ini. Mencari ini. Apa ini? Ini masih sisa, ya, bukti bahwa kayu kampar itu masih ada. Ini sisanya. Peras kayu kampar yang dicari oleh Mesir kuno tadi, Romawi kuno, ya. Dan ini adalah kayu garu. Nah, kayu garu ini yang tersisa. Kalau kayu kampar sudah punah, ya, yang ada hanya kayu kampar dalam artefak, tangkai keris, dalam peti dan segala macam, yang orang kampar bilang sora. Nah, kalau ini masih banyak, sudah bisa dibudidayakan. Kalau ini karena sudah usianya sangat tua, yang tertulis dalam buku bangsa Mesir kuno tadi 2500 sebelum Masehi, 4500 sebelum Masehi, 6500 sebelum Masehi sudah ada. Ini kita melihat hanya sisa-sisa saja. Nah, di antara artefaknya yang bisa kita lihat adalah yang sudah dibuat sebagai artefak. Nih, tapi apakah bejananya ataupun kayunya sama tuanya dengan besinya? Pisau, kalau sini disebut dengan pisau gedubang, ya, pisau model ini. Gunanya untuk silat atau dibawa merantau. Nah, apakah sama usia dengan kayu? Kayu ini jelas kayu kapur. Kenapa kita katakan kayu kapur? Kayu kapur tadi kalau kita cium ataupun aromanya sangat harum. Makanya apabila kayu kapur ini dijadikan sebagai tempat peti pakaian, maka pakaian akan tahan lama. Dan kalau digunakan untuk mayat, minyaknya digunakan untuk dimandikan ke mayat, maka jadilah bisa bertahan lama, jadi mumi. Itu makanya Mesir kuno, Babilonia dan segala macam Yunani kuno mencari benda ini di Kampar, sehingga dunia mengenal negeri kita ini Kampar. Seperti yang peta yang kami lihatkan tadi di buku ini. Dan peta kuno tadi di Sumatera tadi, kita lihat Kampar di Sumatera Utara, Kampar Sumatera Tengah, Kampar Sumatera Selatan, Kampar. Bahkan dalam satu peta yang lainnya disebut negeri kita ini disebut dengan Kampartera. Apa itu Kampartera? Itu Pulau Kampar. Nih, dalam peta-peta kuno ada tertulis Kampartera. Nah, nih. Kenapa disebut dengan Kampar? Karena Kampar tadi penghasil rempah-rempah yang sangat kaya, penghasil gaharu yang sangat banyak, minyak kasturi yang sangat banyak, kemudian kayu kapur yang digunakan untuk pakaian, untuk harum-haruman, dan untuk
mumi raja-raja untuk mengawetkan mayat raja-raja ataupun penguasa di tempat mereka masing-masing. Ini masih usianya berarti sudah ribuan tahun. Mengapa masih bau harum? Karena tidak dihinggapi oleh rayap. Rayap anti dengan yang harum-harum ini, termasuk aneh-aneh dan segala macamnya, tidak mau hinggap ke sini karena apa? Dia mengandung minyak dan sangat harum. Sampai sekarang sudah ribuan tahun dan ini ditemukan dalam sungai masih harum. Sudah merupakan ini istilahnya apa namanya? Kayu terasnya atau tunggulnya, tapi dia masih bau berapa ratus tahun atau ribuan tahun dalam sungai, dalam tanah, tapi masih harum. Ini bukti karena saking lamanya dia habis, ya.